Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal jam'i al-mubarak. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amma ba'du, para kiai, para ulama baik dari NU ataupun Muhammadiyah, ya, ilmu tentang ma'rifat itu sudah ada sebelum NU dan Muhammadiyah. Walaupun Muhammadiyah lebih awal, NU kemudian muncul, ilmu ma'rifat jauh lebih awal. Maka dalam bab ini kita nggak boleh bawa merek, ya. Dulu Abuya Hamka juga berbicara tentang Nur Muhammad. Di bukunya Lembaga Hidup dia menyinggung sedikit, meskipun tidak mendalam karena kita nggak tahu beliau sejak kapan ngomong itu. Begitu juga Pak Sekda, saya ini orang biasa, nggak pantas jadi guru. Tapi kalau mau jadi murid dalam bab keilmuan, jangankan Pak Sekda, ya, mahasiswa saja saya terima, ya kan. Apalagi diterima Pak Sekda, ya. Terima kasih. Cakep tuh, Ainul Yaqin, Nurul Yaqin. Wah, tuh sumbernya Ain. Ain tidak akan dapat memandang kalau tidak ada nur. Mata kita punya, tapi kalau nggak ada nur, nggak bisa, ya, gelap. Jadi walaupun para kiai ini matanya tajam, tapi kalau nggak ada listrik, cahaya, nggak bisa lihat. Kali ini Pak Sekda tugasnya begitu, ya, ngasih cahaya. Ya, barakallahu fikum, ya, semoga Allah berkahi. Kemana roh kita kalau pulang? Kalau kita merantau, pulangnya kemana? Kampung. Kampung kita di mana? Ya. Kampung kita di mana? Kampung ini kan bahasa Arabnya dar. Dar dari kata dara yaduru dauran. Dauratan, berputar kembali. Itu dari kata dar. Ya. Jadi mau berputar kemana lagi? Harus jelas. Biar nanti nggak salah putar. Ini bukan reinkarnasi, jadi beda reinkarnasi dengan tanazul tawarus. Ketika Nabi bersandar dengan satu kayu pelepah kurma, lalu ada orang-orang dari Rum masuk Islam, punya kemampuan buat mebel, dibuatkanlah mihrab, dibuatkanlah mimbar. Nabi pindah duduk ke atas mimbar. Nyandarnya sekarang sudah ada sandaran khususnya. Terdengarlah suara tangis seperti anak kecil merindu, atau seperti gadis merindu. Yang dia rindui, mana yang tadi bersandar kepadanya, ya? Yang tadi masih bersandar kepadanya, kok udah nggak ada. Akhirnya Nabi turun, Nabi usap-usap itu kayu. Nabi ajak ngomong, tuh, berarti ada ruh nggak di situ? Ada ruh di situ, Pak. Jadi benda-benda ini ada ruh. Kita mau maksiat di mana coba? Ya. Apa kata Nabi? Kamu pilih bersamaku di dunia, bersamaku, gitu aja, ya. Menjadi sandaranku atau masuk surga. Karena si ruhnya ini tidak punya akal, dia jawabnya surga, dia udah capek jadi kayu. Tapi kalau dia punya akal, dia akan bilang, aku ingin jadi sandaran wahai Rasulullah. Itulah kurang cerdasnya si kayu, ya. Ya. Maka orang-orang yang hari ini hidupnya seperti tumbuhan, cuma makan, minum, tumbuh, nggak tahu jalan pulang. Ketika alam ini berputar, ruhnya tidak kembali ke jasad. Tidak akan dikasih jasad baru. Dikasih jasadnya jasad pohon nanti.
Ini bukan reinkarnasi Pak ya, ini berbeda dari reinkarnasi. Reinkarnasi itu tidak ada akhiratnya. Kalau ini, ketika Allah, jadi kenapa kita tawaf 7 kali? Karena satu kali kiamat 7 kali putaran dunia. 1 kali kiamat, nah ini kita nggak tahu sudah berapa kali kiamat di dunia ini. Yang dulu di masa sebelumnya, dia hidup dengan karakter hewan, ketika dia mati, ruhnya mau pulang dengan tabiatnya. Maka tabiatnya karena neraka surga belum dipersilakan masuk, maka dia masuk ke dalam tubuh hewan. Nah, maka reinkarnasi itu awalnya ajarannya hampir benar, ini bukan benar ya, hampir benar. Enggak benernya kapan? Ketika mereka mengatakan tidak ada akhirat. Maka ulama kita kemudian memfatwakan tanasuh itu ajaran batil. Karena nanti enggak ada kebangkitan. Yang ada namanya tawarus. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama pewaris para nabi. Ya, tawarus. Maka saya nyebut ini pewaris. Dulu di zaman Nabi Daud, tadi kita cerita di Masjid Amanah, yang suaranya bagus, membuat alam berhenti, itu Nabi Daud. Ketika Nabi Muhammad muncul, itu selevel sahabat. Ibadahnya nggak setinggi Nabi, tapi kemakrifatan umat Nabi Muhammad ini hampir setara dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Itulah makna hadis, ulama'u ummati ya, ka'anbiya ibani Israel. Hadis ini banyak ulama berusaha mendhaifkannya karena dia maknanya benar. Ulama umatku setara makrifatnya seperti para nabi. Maksudnya apa? Ulama itu pewaris para nabi. Cuma tidak ada lagi nabi setelah Nabi Muhammad, maka pangkatnya cuma ulama. Ulama itu ya wali, Pak. Kan ada yang beda-bedain ulama sama wali. Ulama dunia ilmunya dari kitab. Ulama akhirat ilmunya dari ruh. Itu aja bedanya. Kita ini kalau mau ngajar hasil bacaan kitab atau hasil perenungan kolbu. Itu hasilnya beda, Pak. Kalau baca kitab, ya kuatan mana kita baca buku ntar? Ya, bisa debat jadinya. Tapi kalau dari ruh, dari kolbu, Bapak nggak bisa debat. Cuma nanya aja, kok bisa ya? Kok ada penjelasan begini? Bengong aja jadinya. Mau ditolak, nggak ada cara nolaknya. Nah itu kalau ilmu hasil perenungan. Ya. Disitulah Nabi Musa bertekuk lutut kepada Nabi Allah Khidir. Nabi Musa kurang alim apa, Pak? Sampai waktu ditanya, adakah yang lebih alim ahal fi ahad a'lam minka? Adakah yang lebih alim darimu? Dia bilang nggak ada. Itu Nabi Musa ngomong. Ya beliau-beliau ini kan jago baca kitab nih, Pak. Ya. Benar ya Pak Kiai? Bukan benar. Itu bisa dihilangin, Pak. Stroke hilang ilmunya. Atau dibikin masalah dikit, hilang ilmunya. Bikinnya konflik di rumahnya, hilang Pak, nggak bisa konsen kalau ngajar. Coba. Tapi kalau yang dari ruh, mau kayak gimana konflik yang dihadapi, kedamaian di hatinya nggak bisa ditebus, nggak bisa diganggu. Ya. Nah ini yang harus kita cari. Imam Ghazali dulu hanya sampai kepada pembahasan, dan ini yang bisa saya bagi malam ini. Karena saya nggak boleh juga membuka lebih dari yang dibuka ulama-ulama terdahulu. Ya boleh yang dibuka saya urai gitu aja. Ya kalau membuka yang baru nanti ada masanya Pak. Ya 3, 4, 5 tahun lagi lah. Ada halaqahnya. Karena kita ini di dalam diri kita ada energi tabiat tumbuhan yang tumbuh, ada tabiat hewan. Hewan ini kan terbagi 2. Satu, hewan ternak, kerjanya makan, minum, kawin. Makan, minum, kawin, makan, minum, kawin, tidur. Itulah perputaran hidupnya, daurnya, darurnya dunianya, hewannya begitu. Yang kedua, hewan buas. Buas ini dia nggak hanya sekedar makan, dia ingin berkuasa, dia ingin berpengaruh, eksistensi, viral kalau bahasa Ustadz. Ustadz sekarang kan juga banyak yang viral Pak, dan mendewa-dewakan viral. Ya,
Kasihan tuh kita ngeliat orang begitu. Emang enak viral ya? Gak enak. Gak enak masyhur itu, kecuali dimasyhurkan Allah. Gak enak tersembunyi, kecuali disembunyikan Allah. Kita mensembunyi-sembunyi sendiri gak bisa. Kita mau masyhur-masyhur sendiri gak bisa. Kita mau naik-naikin rating gak bisa. Allah yang naikin. Ya, intan surullah yang suruh. Ya, kalau kamu bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Jadi usaha kita apa? Inilah misi Imam Ghazali kita nulis Kimia Ussa'adah. Inti kebahagiaan ketika ruh berpulang. Bagaimana cara ruh pulang? Ini thariqah pertama aja. Bebaskan ruh dari penjara tabiat hewan binatang, hewan buas. Ada satu lagi yang berbahaya. Tabiat syaitaniyah. 3 itu aja tugas kita. Maka mau di dunia pesantren, dunia kampus, dunia kerja, sama kita Pak. Jangan dikira di pesantren itu orang suci semua. Ini beliau ngerti lah. Ada kiai korupsi, ada. Ya, korupsi dan yayasan, ada Pak. Ada sesama ustadz saling bersaing, saling hasad dan iri dengki, banyak. Yang gak usah jauh-jauh MTQ aja orang gak ngomongin Quran. Orang ngomongin hadiah, yang sebenarnya menang tuh saya, bukan dia. Itu aja omongannya. Enggak Allah yang dibicarakan. Yang dibicarakan cuan. Ya. Jadi di kolbunya enggak ada Quran. Quran cuma sampai ke lisannya. Jadi kita udah berbuih ngomong ini kelompok khawarij. Yang berbicara begitu enggak sadar dia juga masuk ke sana. Ya. Apalagi ya, para pendakwah ini kan ujiannya emang berat ujiannya, lebih berat dari Pak Sekda. Ya. Pak Sekda udah kebayang apa ujiannya. Oh kalau kiai-kiai ini dari 7 arah, yang paling bahaya arah dirinya. Ya. Jadi kita ini musuh kita yang di sini yang paling gawat. Nafsiyah, inna a'daika mamaina janbaik. Musuh terhebatmu bukan setan, bukan tumbuhan, bukan hewan, bukan lawan politik, bukan teman-teman sama bekerja, tapi musuhmu adalah dirimu sendiri. Ya. Mampu membebaskan diri dari nafsiyah hewani, nafsiyah syaitani, maka ruhnya sudah siap jalan pulang. Baru jalan pulang doang, belum ketemu jalannya, GPS harus kasih dulu. Minimal dia bebas dulu dari ini. Peta jalan pulang itu ada pada ilmu ma'rifatullah. Ilmu mengenal Allah. Dan yang memegang jalannya itu, kalau dulu di zaman sahabat yaitu Nabi Muhammad SAW, di akhir zaman, itu yang disebut di hadis, ismuhu ismi, yaitu Al-Imam Al-Mahdi. Jangan debat-debat ala kampus lagi. Saya juga orang kampus Pak. Oh Al-Mahdi itu konsep, Dajjal itu konsep. Loh kalau ada konsep, ada yang konsep dong. Dajjal itu sistem. Kalau ada sistem, ada yang buat sistem dong. Yang buat sistem itu yang Dajjal yang kita maksud. Mana ada sistem gak ada orang yang buatnya. So ilmiah tapi meninggalkan subjektivitas dan objektivitas yang hakiki. Jadi dia subjektif doang tapi gak objektif. Udah jelas hadisnya mutawatir. Ya. Kesalahan Syekh Shaltut jangan diulang di zaman ini. Syekh Shaltut kan bilang gak ada Dajjal, gak ada Mahdi, gak ada Isa. Itu fatal untuk seorang ulama di Al-Azhar. Ya. Kita gak usah ulangi Pak hadis sahih semua. Ya. Al-Mahdi itu gelar bukan nama. Al-Mahdi orang yang di-guidance oleh Allah. Kalau kembali ke surat Taghabun, wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Apakah yang disebut Al-Mahdi? Orang yang kolbunya di-guidance terus sama Allah. Nah, kita kolbu kita di-guidance Allah atau ro'yu kita. Kita pakai akal ini atau akal kolbu, itu beda. Ini namanya akal nafsiyah. Yang di kepala ini. Kalau yang di dalam dada ini namanya akal qalbiyah. Itu beda Pak. Makanya di Quran itu lahum qulubuy yaqiluna biha. Mereka berakal. Akal itu kan aktivitas mengikat, menangkap sesuatu. Menangkapnya dengan nafsiyah, rasio,
atau menangkapnya dengan zauk rasa. Itu beda. Ya. Ya, para kiai lebih paham lah itu ya. Dan ilmu ini nggak ada di kampus. Bahkan di pesantren aja nggak ada. Adanya cuma di zawiyah zikir. Maka tidak ada esensinya orang-orang kampus debat ini sampai dia datang kepada orang di zawiyah zikir. Ya. Jadi kiai-kiai zauk dan rasio, ya itu cuma bahas data doang. Ya. Orang Muhammadiyah debat sama orang NU masalah zauk, yang nggak nyambung, bukan wilayahnya. Ya, ini nggak nyambung. Itulah lucunya ntar. Nah, terakhir, jadi dulu pernah terjadi diskusi hebat. Ya. Guru saya diundang, guru saya nggak dokter, Pak. S2-nya nggak selesai. Allah yarham Kiai Haji Saifuddin Amsir Al-Batawi. Nggak pernah nyantri, tapi bahasa Arabnya lebih jago dari orang yang tamatan Kairomsi. Ya. Itu murid-muridnya sendiri yang LC itu cerita, oh nih guru gua lebih alim dari gua nih. Diundanglah diskusi mengenai keruhanian sufi yang ada di kitab Ibnu Arabi. Ibnu Arabi ini punya kitab paling canggih. Ajarannya Abah Guru Sekumpul, Abah Guru siapa di sini? Guru Hasil ya. Itu kan sono kiblat semua. Ya, tentang Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada seorang profesor membahas, itu membulet, Pak. Saya sendiri bingung, kadang Ibnu Arabi ini begini, kadang Ibnu Arabi begini. Hasil membaca kitab. Jadi dia bingung dengan hasil bacaannya. Kok bisa Ibnu Arabi begini ya? Kok bisa begitu? Apalagi dia membaca referensi barat. Kata orang barat, Martin Link bilang, Ibnu Arabi ini orangnya nggak konsisten gitu. Tapi ketika yang ngomong Kiai Haji Saifuddin Amsir, itu hasilnya ngalir. Karena dia berbicara dari kolbunya. Nggak ada yang salah. Makomat itu bukanlah inkonsistensi. Makom itu kan kita pindah-pindah terus, Pak. Itu bukan inkonsistensi, itu justru konsisten untuk terus bergerak. Jadi ma'rifat tuh nggak boleh diem. Ma'rifat tuh jalan terus, berkembang terus. Kalau dia diem di satu tempat, dia nggak berkembang. Ya, sepakat nggak? Kampus, organisasi, kantor, kalau diem di satu kondisi yang kita sebut zona aman, berkembang nggak dia? Sama, ma'rifat juga begitu. Statis. Maka ma'rifat yang dibuka Ibnu Arabi abad ke-7 Hijriah dengan sekarang abad 15 Hijriah itu harus direvisi juga, bahkan dikembangkan ulang. Berani, Pak? Harus berani. Tapi harus ngelewatin yang dia lewatin dulu. Ya, kita nih orang kampus nih, Pak Prof ya. Nggak bisa nguji kalau nggak pernah S1, S2, S3 ya. Beliau nggak boleh ngajar kalau nggak dapat niden. Sama dalam bab kerohanian, jangan komentar bab rohani kalau nggak dapat ijazahnya, kira-kira gitu. Nah, ini kejadiannya seperti itu. Dua orang, satu doktor, pusing baca kitab, satu seorang sufi. Sufi pelaku, jadi dia cerita apa yang dia lakukan. Yang ini dia cerita apa yang dia baca, kan beda. Nah, ini sebagai contoh aja, maka seumuran Bapak Ibu ini, saya juga termasuk, nggak ada namanya kata tua muda dalam rohani. Dalam rohani itu tua muda tergantung seberapa faham kita terhadap kemakrifatan mengenal Allah. Itulah makna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin manusia kecuali untuk mengenalku, bukan menyembah. Karena nyembah bahasa Indonesia itu bisa berarti hormat. Bahasa Melayu lama, jadi terjemahan yang sekarang itu terjemahannya Syekh Abdurrauf As-Singkili. Ya, masih yang lama itu, Pak. Beliau sendiri memberikan tawaran terjemahan lain, kenapa kita nggak pakai? Ya, budun bukan menyembah, bukan sekedar sujud ruku. Ini salah paham orang di situ. Sehingga banyaklah orang sujud ruku stres ketika pandemi. Bolak-balik haji umroh kemarin, turunin dikit jabatannya stres, ya kan? Ada nggak orang begitu? Ada. Ya.
Dan saya yakin Pak Sekda nggak akan kaget nanti kalau diturunin nggak apa-apa gitu. Karena sudah mulai ainul yakin kan. Dan saran saya seumuran kita ini Bapak, ya Bapak kan lebih tua dari saya semua secara biologis. Harus mulai jadi praktisi rohani. Apapun aliran kelompoknya tinggalkan itu. Allah itu berbicara dimensi rohani hampir 90% di Quran. 90% Pak, bukan sepertiga, 90%. Fatihah, sudah Fatihah. Fatihah itu semuanya, bahkan saya boleh sebut 101 itu isinya dimensi rohani semua. Jadi kalau orang nanya, mana tasawuf di Quran? Lah itu bismillah, itu rohani semua. Sampai waladhdallin. Bahkan amin itu sendiri, coba Bapak lihat agama sebelah kan ada yang ngomong om, ya kan? Kita kalau baca amin gimana? Amin. Bapak kalau bacanya benar Pak, merinding. Karena itu bukan huruf bumi, itu huruf sana. Alam langit sana yang membaca om gitu. Jadi ketika Nabi naik ke alam yang dimensi yang berbeda, Nabi mendengar malaikat kerjanya cuma mengaminkan. Itu malaikat di langit kedua dan keempat. Di kerjaan malaikat ini, kalau ada orang doa di bumi, doanya pakai sholawat dan hatinya tawajuh kepada Allah, itu malaikat di langit kedua, amin, amin, jadi zikir cuma amin doang. Nyampe di agama sebelah, tinggal om. Nah, maka saya meyakini, dulu semua agama bersumber dari sumber yang sama. Tapi karena sudah masuk subjektivitas manusia, ya berubah seperti yang kita lihat hari ini. Nah, ini kacamata ontologis namanya Pak, kalau di kampus ya. Istilahnya macam-macam lah, bikin pusing. Saya rasa cukup. Jadi kalau kita mau ke Bali, bebaskan diri dari tabiat hewani, tabiat syaitani. Insya Allah ruh kita akan naik terus kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terima kasih. As-salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya habibi ya abal arwah ya Rasulullah.